an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Jika kau ingin pahala puasa lengkap sempurna berlipat ganda, puasalah kau dari maksiat seperti puasa lapar dan syahwat. Sholatlah isya dan subuh jamaah sepanjang bulan Ramadan yang rahmah. Jangan putuskan rahim dan durhaka, jangan berdebat dan jangan mencela. Semua ini jika kau jaga, Lailatul Qadar kau dapat sempurna. Manfaatkanlah waktu sebaiknya, banyaklah zikir, banyaklah berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Ya Rabb, Ya Karim. Ramadan tiba, bulan yang mulia, sambutlah dengan semangat ibadah. Bulan ampunan penuh berkahnya, Lailatul Qadar ada di dalamnya. Awalnya rahmat, ampunan tengahnya, akhirnya pembebas dari neraka. Yang sunnah jadi fardu pahalanya, satu fardu 70 kalinya. Barang siapa beri makan berbuka, kurma, susu ataupun air saja, kan dapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi pahala dia. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا Jika kau ingin pahala puasa lengkap sempurna berlipat ganda, puasalah kau dari maksiat seperti puasa lapar dan syahwat. Solatlah isya dan subuh jamaah sepanjang bulan Ramadan yang rahmah. Jangan putuskan rahim dan durhaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang penuh barokah ini. Semoga usaha kita dalam bermajelis ilmu mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan juga seluruh pengikut yang setia melaksanakan syariat dan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insya Allah pada siang hari ini kita akan bermajelis ilmu bersama guru kita Habib Muhammad Al-Habsyi dalam kajian Sirah Nabi spesial Ramadan. Dan hari ini adalah bagian yang keempat. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu adab dalam bermajelis ilmu. Yang pertama, marilah kita luruskan niat, hadir menuntut ilmu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beradab sebagaimana adab mengikuti majelis secara langsung, yaitu memakai pakaian yang pantas untuk bermajelis ilmu. Kemudian yang ketiga, memakai peci atau kopiah untuk jamaah pria dan jilbab bagi jamaah wanita. Yang keempat, usahakan dalam keadaan berwudu. Yang kelima, bersikap khusyuk dan diam pada saat pelajaran disampaikan. Yang keenam, tidak bersikap menyepelekan seperti mendengarkan pelajaran sambil tiduran, membentangkan kaki, bersandar, sambil bermain HP, dan lain-lain yang akan mengurangi keberkahan kita dalam bermajelis ilmu. Yang ketujuh, silahkan Bapak Ibu menyiapkan catatan untuk menulis hal-hal penting untuk memudahkan kita nanti belajar di kemudian hari. Kemudian yang kedelapan, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan dituliskan di dalam chat, di Zoom, ataupun di kolom komentar pada media sosial yang menayangkan majelis ini secara langsung. Dan yang sembilan, jangan lupa ucapkan terima kasih dan doakan guru karena beliau telah meluangkan waktunya, tenaganya untuk mendampingi kita semua, membimbing kita semua dengan ilmu-ilmunya. Baik Bapak Ibu, majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, kita buka majelis ini dengan membaca doa niat taklim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin.
Baik, Bapak Ibu Majelis Sahabat Cinta yang dirahmati Allah, kita masih menunggu hadirnya guru kita, Habib Muhammad Al-Habsyi, untuk bergabung dengan kita semua. Silahkan menunggu dengan sabar sambil melanjutkan membaca kitab Al-Quran ataupun berzikir. Terima kasih. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita Habib Muhammad Al-Habsyi sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita tunggu proses untuk menyambungkan beliau dalam Zoom. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum Habib. Gambar sudah masuk tapi suara
Belum masuk Habib. Suaranya belum masuk Habib. Cek, cek, cek. Ji, masuk Habib. Masuk. Alhamdulillah, Ji. Cek, cek. Sekarang Sambung, masuk. Habib. Sudah masuk. Alhamdulillah. Jelas. Ya, coba. Nah. Bisa Baik, masuk Habib. ya? Sampun, sudah bisa masuk dan sudah terdengar Pak, jelas. cuma ini kok kayaknya nggak stabil, Pak. Coba jadi dekat. Soalnya di layarnya itu naik turunnya itu nggak muncul. Cek, cek, tes 1, 2. Bismillah. Cek, sekarang? Sudah masuk, Habib? Sekarang masuk? Masuk. Ya, kok bisa? Bismillah. Ya masuk, tutup. Sampun masuk, Habib. Alhamdulillah. Sekarang masuk ya? Masuk, Habib. Monggo. Ah, udah. Bismillah. Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nah kita semuanya masih berkumpul bersama untuk mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kali ini kita masih di tema yang sama, yaitu semua seputar bagaimana Nabi Muhammad SAW itu bersikap di rumah tangga. Dan kita sekarang akan mempelajari nanti Rasulullah SAW itu dengan istrinya itu hubungannya cair, bukan kaku. Jadi ya kadang-kadang memang ada konflik, kadang-kadang memang ada gejolak, tapi semuanya itu selalu bisa teratasi dengan baik oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu bisa mengkondisikan agar semuanya itu menjadi kembali normal seperti biasa. Itulah teladan dari Rasulullah SAW. Pernah dikisahkan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mau mendatangi Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika sampai di depan rumah Nabi, dengan suaranya Aisyah. Aisyah itu ngangkat suara untuk berbicara sama Rasulullah SAW itu karena marah, ngangkat suaranya. Nah, lama Sayyidina Abu Bakar ketika itu pas di depan rumah, di sini sama Nabi, masuk, marah Sayyidina Abu Bakar.
marah. Sayyidina Abu Bakar memanggil Siti Aisyah, "Yabnata Ummi Ruman, atarfa'ina sautaki ala Rasulullah SAW?" Kamu kok berani-beraninya ya ngangkat suara kamu di depan Rasulullah SAW. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar juga sudah mau bersama dengan Siti Aisyah begitu. Sayyidina Abu Bakar kan cintanya sama Nabi luar biasa. Sayyidina Abu Bakar itu lebih cinta sama Nabi dibanding sama anaknya. Memang gitu keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Langsung sama Nabi SAW dicegah. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah, tengah-tengahnya ini Rasulullah SAW. Setelah itu keluar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Nabi Muhammad SAW ngerayu Aisyah lagi. Aku loh yang melindungi kamu ini. Sahabat tadi yang melindungi kamu. Ya. Hampir loh, enggak. Saya lindungi gimana tadi? Nabi ngerayu lagi. Nah, lagi datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di depan pintu, dengerin. Yang tadinya marah-marah, sudah ketawa-ketawa. Itu izin masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Izin masuk sama Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, tolong waktu damai ini saya juga dilibatkan. Sebagaimana kalian sudah melibatkan aku dalam peperangan kalian tadi itu." Jadi akhirnya suasana cair. Anda bisa bayangkan ini beberapa pelajaran penting ya dalam peristiwa ini. Yang pertama, bagaimana teladannya Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika menghadapi istrinya marah, itu beliau Rasulullah SAW enggak akhirnya juga enggak ikut terpancing emosi, enggak. Tapi beliau itu tetap tenang. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang dan akan marahin istrinya, justru istrinya dibela oleh Rasulullah SAW. Itu teladan yang pertama daripada Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah juga teladan. Bagaimana beliau dengan mudahnya membuka hati untuk luluh dalam rayuannya Rasulullah SAW. Hingga akhirnya menjadikan konfliknya itu tidak berkepanjangan. Itu. Dan yang ketiga, mertua teladan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, beliau nggak langsung kemudian ikut campur, menghakimi dan lain sebagainya. Tapi beliau melakukan apa yang layak beliau lakukan sebagai seorang mertua. Nah, kalau rumah tangga, suami ya seperti Rasulullah SAW, istri seperti Siti Aisyah, mertua seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jadi masing-masing itu perlu mengetahui posisinya. Nabi Muhammad nggak marah. Siti Aisyah nggak larut dalam berkepanjangan terhadap sifat marahnya tersebut. Abu Bakar Siddiq tidak mencampuri terlalu dalam urusan rumah tangga. Tapi beliau langsung negur putri beliau sendiri. Putrinya sendiri kan ditegur sama beliau. Gitu. Anda bisa bayangkan nih kalau semua mertua bersikap bijaksana seperti Abu Bakar Siddiq, tentunya Masya Allah ini banyak rumah tangga yang akan nampak sakinah mawaddah warahmahnya insya Allah. Bahkan kadang-kadang istri-istri Nabi SAW itu sehari itu nyuekin Nabi. Nabi dicuekin sama istrinya. Pernah. Yang digerang nggak pernah. Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan kita ini orang-orang Quraisy, neghlibun nisa, kita ini mendominasi perempuan. Ketika kita datang sama sahabat Ansori dikalahkan sama perempuannya. Akhirnya istri-istri kita ini belajar sama perempuan-perempuan Ansor, akhirnya berani sama suaminya. Awalnya di Mekah tidak ada yang berani sama suami, ketika di Madinah itu akhirnya berani sama suaminya. Kata Sayyidina Umar, pernah itu istriku ngelawan aku, jawab terus. Kata istri, kamu mau apa? Aku jawab kamu. Itu istri-istrinya Nabi juga berani jawab Nabi. Bahkan salah satu di antara mereka itu ada yang nyuekin Nabi. Nggak nyapa Nabi sampai malam, sehari sampai malam. Bayangkan. Kaget Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung dia pergi, datang sama Hafsah. Kalian ini, kamu itu, itu yang dia bahas sama Sayyidina Umar, tentunya Hafsah ya. Kamu berani pernah jawab Rasulullah SAW? Hafsah, iya pernah. Dan kamu pernah nyuekin Nabi? Atau satu di antara kalian nyuekin Nabi itu sehari semalam.
Iya pernah. Akhir hadisnya panjang, nggak saya jelaskan. Itu hasil sampai itu ceritanya panjang sekali ya, tapi nggak saya potong. Intinya sampai di sini, Nabi Muhammad SAW itu kadang-kadang ya ngomong ngajarin dijawab sama istrinya itu ya pernah. Dicuekin sama istri itu juga nggak pernah. Nanti dicuekin ya udah tinggal. Terus nanti nggak lama datang lagi, mungkin sudah berdamai dan sebagainya lah, mungkin begitu. Nah, setelah itu yang perlu digarisbawahi itu begini ya, bergarisbawahi itu begini. Nabi Muhammad SAW itu, nah, beliau itu lebih suka kalau seorang suami itu bersikap lemah lembut kepada istrinya. Sekalipun kadang-kadang istrinya itu terasa seperti mendominasi. Nabi Muhammad SAW itu lebih suka karakteristik suami yang suka mengalah dibandingkan suami yang suka pengen menang sendiri. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad SAW lebih memilih jalan berumah tangganya orang-orang Ansor, yang mana mereka itu suka ngalah kepada istri, dibandingkan jalan berumah tangganya orang-orang Mekah, yang mereka itu mendominasi daripada istri-istri mereka. Nah, yang Nabi pilih adalah jalan hidupnya orang-orang Ansor ketika berumah tangga. Gimana? Yaitu dominan ngalah kepada istrinya. Tentunya ini semuanya gitu. Nah, itu juga ini pelajaran bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW. Sabar, yaitu sabar. Setelah itu menutup mata dari kesalahannya dan memaafkan. Nah, semua ini Nabi lakukan selama tidak ada haknya Allah Ta'ala. Kalau istri yang melanggar haknya Allah Ta'ala, maka nggak ada yang lebih tegas dibanding yang tegasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang poin yang pertama ya, tentang bagaimana kelembutan Nabi Muhammad SAW di dalam berumah tangga. Itu dari Aswad, beliau bertanya pada Siti Aisyah, maka Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitih. Ini nanya sama Siti Aisyah, Nabi Muhammad SAW itu kalau di rumahnya ngapain ya? Penasaran nih. Ada jawab, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau itu di rumah itu ya khidmat ngurusin urusan rumah tangga. Wa idza hadaratus sholatu kharaja ila shalah. Kalau datang waktunya sholat, maka beliau keluar untuk mengerjakan sholat. Beliau di rumah itu ya bantu keluarganya. Saya itu bersihkan pakaiannya sendiri, ada kotorannya enggak. Kalau sandalnya itu niket tali sandalnya sendiri. Kemudian setelah itu juga kadang-kadang meres susu untuk diminum sama keluarganya. Pokoknya Nabi Muhammad SAW itu di rumah bukan jadi model sultan begitu. Saya nggak mau bantu istri saya, itu tugasnya dia kok. Kan tugas saya itu. Ada begitu Rasulullah SAW. Beliau pun juga setidaknya kalau semua urusan rumah tangga itu sudah dibereskan sama istri beliau, beliau membereskan urusan beliau sendiri. Jadi itulah Rasulullah SAW. Memang jiwanya itu bukan jiwa orang yang senang dilayani, tapi orang yang senang melayani. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin dari sekelompok kaum itu adalah pelayan mereka. Nah, jadi kalau Anda jadi pemimpin rumah tangga, jadilah Anda pemimpin yang siap melayani. Kalau Anda menjadi pemimpin di komunitas Anda yang ditokohkan, jadilah Anda tokoh yang siap melayani. Bukan tokoh yang hanya minta untuk dilayani, tapi Anda juga harus siap untuk melayani. Itu teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara romantisme yang terjadi juga dalam kehidupannya Rasulullah SAW itu, ketika beliau mau membantu istrinya Sofiyah untuk menaiki unta. Untuk menaiki unta, ini singkat cerita ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berlutut itu. Jadi Sofiyah itu mau naik unta itu, kakinya naik dulu ke
lututnya Nabi Muhammad SAW, beliau satu baru naik ke atas unta. Jadi ibarat lututnya Nabi itu seperti tangganya buat istrinya. Begini Rasulullah SAW ini, lututnya dinaiki sama istrinya, dan satu istrinya naik ke atas unta. Itu teladan dari Nabi Muhammad SAW dan bagaimana tawaduknya Nabi. Nabi bisa tuh nyuruh perempuan lainnya, mau gendong ini aja nih berdua, gendong dua perempuan gendong nih, Sofia bisa aja. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak mau. Naik ke lututnya Nabi, satu baru naik ke atas untanya. Dan bagaimana keluhuran beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam bermuamalah di rumah tangga. Ngapunten Habib, suara putus. Habib, mohon maaf, suaranya terputus. Suaranya terputus, Habib. Bismillah. Gimana Pak Sigit? Ya, sekarang sudah bisa. Ya. Terputus lagi, Habib. Masih terputus. Mungkin karena gerak tadi Habib kabelnya geser. Nah. Masuk? Iya, masuk. Masuk. Keras apa pelan? Sudah biasa, cuman kadang terputus, gresek gitu. Sekarang putus, Habib. Sepertinya kabel di mic, Habib. Udah, nyala kok. Nah, sekarang nyala, Habib. Sekarang? Sekarang nyala. Sekarang tidak. Bismillah. Sekarang? Iya, sampun nyala. Siap, bismillah. Nyala sekarang? Alhamdulillah, oke. Ya. Nabi Muhammad SAW itu beliau sangat peduli terhadap bau badan beliau, bau mulut beliau. Bahkan Syurah bin Hani, beliau mengatakan, saya bertanya pada Siti Aisyah, dengan apa Rasulullah SAW itu memulai ketika beliau masuk ke rumahnya? Maka Syurah bin Hani menjawab, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu masuk rumah, pertama kali yang dilakukan itu adalah dengan menggunakan siwak. Nah, Nabi Muhammad SAW itu nggak mau istrinya itu mencium bau yang kurang sedap dari dirinya. Bahkan riwayat yang lain, Siti Aisyah juga pernah mengatakan, karena Rasulullah SAW yastaddu alaihi ayyujada min hurrih. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu sangat merasa nggak nyaman begitu, sangat nggak nyaman ini. Kalau beliau itu ada bau yang kurang sedap yang muncul daripada diri beliau. Di antara
sesuatu di dunia ini yang paling disenangi sama Nabi Muhammad SAW itu adalah at-tib, minyak wangi. Hubbiba ilayya minad dunya, ini jadikan suka sama dunia, tapi ini bukan yang cinta dunia yang tercela ya. An-nisa, perempuan, wat-tib, itu minyak wangi, waju'ilat qurratu aini fi shalah, tapi yang paling menyenangkan hatiku adalah urusan ketika aku mengerjakan sholat. Anda bisa bayangkan ya, Nabi Muhammad SAW itu bahkan kadang-kadang beliau tidak mau makan bawang atau sejenisnya. Kenapa? Khawatir akan muncul bau yang tidak sedap dari dirinya. Bayangkan coba nih, suami-suami zaman sekarang ini, di luar rumah ngerokok, mulutnya bau rokok, badannya bau rokok, pulang ke rumah, masuk ke kamarnya, berjumpa dengan istrinya sudah nyambut pakai minyak wangi yang harum, istrinya baunya wangi, suaminya baunya nggak sedap. Itu bau wangi kalau ketemu sama bau nggak enak, itu yang menang bau nggak enaknya itu. Anda bisa bayangkan banyaknya di antara kita ini yang sudah tidak mengikuti sunnah dan teladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu hal yang penting untuk kita semua selalu mengikuti teladan daripada Rasulullah SAW. Nah, kita harus membiasakan kita ini bersih dan wangi. Bersih dan wangi. Anda beli minyak wangi memang betul-betul wangi dan tentunya disukai sama orang di sekitar Anda ya. Jadi Anda kalau makan itu sesuaikan dengan selera Anda. Saya dapat ilmu dari almarhum Al-Habib Muhammad Anis Al-Habsyi. Beliau mengatakan begini, kalau kamu itu makan, itu jangan nuruti seleranya orang. Kalau memang kamu tuh paling suka sama nasi pecel, orang lain makan sate, kamu nggak usah ikut-ikutan makan sate. Makan pecel, apa yang kamu suka? Kalau urusan makan, ikuti selera kamu sendiri. Tapi, kalau urusannya itu urusan seperti pakai pakaian, atau urusan penampilan, urusan parfum, ikuti seleranya orang yang ada di sekitar kamu. Kalau makanan, kamu yang menikmati. Tapi kalau pakaianmu yang menikmati itu orang lain. Nggak sesuaikan dengan seleranya mereka. Pakai minyak wangi juga sama sesuaikan dengan seleranya mereka. Kalau Anda ada di tengah masyarakat yang normal begini, Anda pakai minyak wangi yang aromanya aroma duren, ya bisa pusing semua nanti orang-orang. Tapi pilih aromanya aroma wangi yang soft atau yang bagaimana dan lain sebagainya begitu. Itu yang paling bijaksana. Kemudian Rasulullah SAW itu juga suka dandan. Untuk mau ke Malaysia itu dandan dulu. Rapikan rambutnya, itu pakai minyak rambut, itu disisiri dan lain sebagainya. Itulah Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Pada siapa di antara kalian yang masih punya rambut, hendaknya dia memuliakan rambutnya. Ya dirawat rambutnya itu ya. Rambutnya itu biar kelihatan rapi. Itu teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu juga di antara teladannya Rasulullah SAW itu, di antara yang perlu kita perhatikan ini daripada kehidupannya Nabi Muhammad SAW itu, beliau sangat lembut sekali. Beliau sangat lembut sekali, bahkan sangat memahami istri-istrinya. Anda tahu pernah Siti Aisyah itu meriwayatkan. Siti Aisyah itu kadang-kadang main sama anak-anak kecil. Saya masih muda, sama anak-anak kecil. Dan itu beliau juga punya kayak semacam boneka begitu ya, macam mainan gitulah, semacam mainan. Ketika Nabi Muhammad SAW itu pulang dari perang Tabuk, Siti Aisyah itu ada tirainya begitu. Kemudian ketika tirai itu tersingkap kena angin gitu, Nabi Muhammad SAW lihat ada mainan, Siti Aisyah sama mainannya begitu.
Nah di situ Nabi Muhammad SAW itu lihat ada kuda punya sayap 2. Jadi ada kuda bersayap. Nabi nanya, ini apa? Kuda. Di sampingnya 2 sayapnya. Masa kuda punya sayap? Coba Mas Aisyah, loh, nggak pernah dengar. Nabi Sulaiman kan katanya punya kuda ada sayapnya. Akhirnya saya itu ketika dengar itu Nabi Muhammad SAW kemudian tertawa. Akhirnya beliau itu sama istri ya main, ya bercanda. Setelah itu ya mungkin bahasa Jawanya kayak guyon gitu ya. Itu yang dilakukan sama Rasulullah SAW. Bahkan sampai dikatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, kullu syai'in laisa min dzikrillahi azza wa jalla fahuwa lahun. Semua perkara kalau bukan urusannya dzikir kepada Allah Ta'ala, maka itu lahun, sia-sia. Nah, tapi di situ ada perkecualian, kecuali 4 hal. Hal itu diantaranya apa? Mula'abatu ahli, main bersama dengan keluarga. Main bersama dengan keluarga. Itu termasuk salah satu yang bukan lalai. Sekalipun bukan dzikir. Bukan dzikir tapi tidak dianggap melalaikan, itu diantaranya adalah bermain bersama dengan keluarga. Bahkan ketika Jabir bin Abdullah mau nikah, kan dia mau nikah sama janda awal, menikah sama janda. Nabi, ya kenapa? Enggak yang pikir yang perawan, tula ibuha wa tula ibuka. Kamu bisa main-main, bisa bercanda sama dia, lebih kekanak-kanakan tuh lebih asik gitu loh. Itu kata Nabi Muhammad SAW, kamu bisa nyenengkan hatinya dia. Itu alasannya Jabir karena beliau punya adik-adik kecil lah. Kalau nikah sama kecil lagi, ya repot kayak ngomong nanti akhirnya. Beliau perlu partner untuk merawat adik-adik beliau yang masih kecil. Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab itu padahal tegasnya kerasa kayak begitu, beliau mengatakan apa? Laki-laki itu kalau di antara keluarganya itu kayak anak-anak, main. Tapi kalau sudah di luar, rajul, laki-laki sejati. Seperti itu. Zaid bin Sabit, sahabat Nabi itu kalau di rumahnya orang yang paling bercanda. Orang yang paling guyon terus, bercanda terus. Tapi kalau sudah keluar rumah, beliau jadi laki-laki sejati. Jadi seperti itu. Bahkan masalah seorang perempuan itu mensifatkan suaminya, gimana suami kamu? Ketika suaminya udah meninggal, suaminya, suami saya itu kalau masuk rumah ketawa, kalau di luar rumah diem, berwibawa. Kalau makan apa yang ada dan tidak pernah minta terhadap apa yang nggak ada. Itu dipuji sama istrinya. Gitu. Jadi pria yang baik itu. Nah, jadi seorang pria yang baik itu bukan pria yang dia itu kalau di rumah tangga seperti al-guju begitu. Begitu masuk rumah semuanya langsung diem, ketakutan, suasana hening, tegang. Itu bukan yang paling bagus. Yang paling bagus itu kalau kamu masuk rumah, istri kamu nyambut, anak kamu nyambut, semuanya senang dengan kehadiran kamu. Baru itu kamu laki-laki yang sesungguhnya. Lihat nih, Rasulullah SAW, beliau adalah seorang pemimpin pasukan perang, seorang yang dikagumi, seorang yang berwibawa. Kalau masuk ke rumah, semestinya bermain. Tadi kisahkan, kadang ngurusin boneka permainannya Siti Aisyah, kadang bercanda dengan Siti Aisyah dengan istrinya, ataupun dengan istri-istri yang lainnya, sabar ngadepin istrinya, dan lain sebagainya. Begitu kata Sayyidina Umar bin Khattab, laki-laki itu kalau di rumah hendaknya seperti anak kecil. Yang manja, yang main, kekanak-kanakan sifatnya tidak apa-apa, khusus di rumah. Demi untuk menyenangkan keluarganya. Demi untuk menjadikan rumah tangganya itu nyaman. Rumah tangga itu nyaman bukan karena bangunan yang besar,
tapi karena keluasan hati penghuninya. Jangan kamu cari rumah yang sekedar besar, tapi hati kamu sempit. Hidupmu nggak akan enak. Sekalipun rumah kamu sempit, tapi kalau hati kamu lapang, maka hidupmu itu akan enak. Nih, Sayyidina Umar bin Khattab aja mengatakan apa? Kamu laki-laki di rumah, jadilah seperti anak-anak. Main, sana dengan istri kamu, bercanda. Begitu kamu di luar, jadilah kamu sebagai seorang laki-laki yang sejati. Dengan kewibawaan kamu, dengan gagahnya kamu, dengan sikap kamu yang tegas. Itu ketika kamu ada di luar rumah. Nah, coba kita lihat sekarang ini. Banyak sekali orang-orang yang suami-suami, kalau di luar rumah, sama teman-temannya, ketawa. Kemudian setelah itu bersikap lemah lembut, seakan-akan beliau itu orang yang paling penyabar, orang yang paling halus, orang yang paling santun. Tapi begitu masuk ke rumah, hilang semua itu senyumnya, hilang itu semua ketawanya. Yang ada hanya pasang mukanya dibuat sangat, dibuat menyeramkan untuk menakut-nakuti keluarganya. Itu adalah orang yang tidak mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu mau jadi pengikut ajaran Nabi, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, kamu masuk ke rumah, istri kamu nyambut, anak kamu semuanya nyambut, baru kamu dianggap meneladani Rasulullah SAW. Itu. Kemudian setelah itu juga yang berikutnya adalah Nabi Muhammad SAW itu biasa bercanda antara beliau dengan istri-istrinya. Ini ada cerita ini. Ada cerita ini. Jadi pernah suatu ketika Siti Aisyah itu jadi antar istri Nabi itu bercanda itu biasa. Itu biasa antar istri Nabi. Kadang-kadang ada yang politik, itu biasa. Main itu biasa. Ada cerita yang agak lucu nih. Ini bercandanya istri-istrinya Rasulullah SAW. Nah, jadi bagiannya adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu bercanda dengan istrinya atau antar istri sendiri saling bercanda itu ngerjain itu biasa. Pernah kata Siti Aisyah, suatu ketika Saudah itu datang ke kami. Jadi Rasulullah lagi sama Siti Aisyah, Saudah datang. Maka Nabi Muhammad SAW itu duduk di tengah-tengah. Salah satu kakinya itu di Siti Aisyah, satu kakinya itu di Saudah. Rasulullah ini udah tua loh, tapi tetap dimuliakan sama Rasulullah SAW. Tetap adil Nabi Muhammad SAW itu. Memang kalau hatinya Nabi lebih ke Siti Aisyah, semuanya tahu. Tapi secara zahir Nabi Muhammad tidak pernah berat sebelah. Satu kaki Nabi di Siti Aisyah, satu kaki Nabi di Saudah. Ketika itu, Siti Aisyah itu buat makanan. Ada makanan-makanan gitu, ada buat makanan gitu. Nah, kata Aisyah ngomong sama Saudah, makan ya. Saudah bangga. Aisyah, wallahi harus makan. Harus makan. Kalau kamu tidak makan, saya ambil, saya taruh di mukamu. Kata Siti Aisyah. Saudah, tetap tidak mau makan. Dia ambil benar, ditempel ke dalam mukanya Saudah. Ini detaknya Nabi Muhammad SAW ketika itu. Muhammad SAW itu ketawa. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Saudah, balas, kasih ke mukanya saya juga. Akhirnya ketika itu apa itu? Setelah ketika itu ketawa Nabi Muhammad SAW. Nah setelah ketawa ini dengar suaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tapi sudah berdiri cuci muka ya, Tapi tidak lama masuk Sayyidina Umar bin Khattab. Anda bisa bayangkan ya. Ini kan apa Nabi Muhammad SAW itu seperti sosok yang menyeramkan bagi istrinya. Enggak kan? Ini kan santai gitu kan. Bahkan kadang-kadang antar istri Nabi itu juga saling ngerjain. Suka saling ngerjain. Itu pernah Siti Aisyah. Aku tuh pernah Nabi Muhammad SAW itu kalau keluar pergi itu kan istrinya kan diundi tuh siapa yang ikut. Ternyata ketika itu undinya jatuh kepada Siti Aisyah sama Hafsah. Ini sama-sama pintar ini. Keluar bareng. Rasulullah SAW itu kalau malam itu ngobrol-ngobrol sama Siti Aisyah. Ya berarti di luar malam ada juga sama Hafsah ya. Hafsah juga ada. Dan Nabi itu pasti adil. Nah setelah itu
Pernah satu hari Hafsah bilang sama Siti Aisyah, malam ini kita tukeran tunggangan. Kamu naik untaku, aku naik untamu. Jadi kamu bisa lihat apa yang bisa aku lihat, aku juga bisa lihat apa yang bisa kamu lihat. Kata Siti Aisyah, oh iya, yaudah. Mau Siti Aisyah. Ini padahal strateginya Hafsah ini. Nabi Muhammad SAW datang, itu kan di unta itu ada tutupan di atasnya gitu. Rasulullah datang malam, biasanya ke tempatnya Siti Aisyah kan, unta Siti Aisyah kan. Sampai sana, dilihat ada Hafsah. Akhirnya ngobrol sama Hafsah. Siti Aisyah ketika itu baru sadar, oh dikerjain saya. Kerjain saya. Akhirnya cemburu. Itu ketika turun, itu kakinya didekatkan ke daun-daunan gitu. Terus, ya Allah, mudah-mudahan ada kalajengking atau ular yang gigit saya. Kenapa? Biar nanti saya diperhatikan sama Rasulullah SAW. Jadi karena cemburunya, tidak apa-apa dah digigit kalajengking, yang penting diperhatikan sama Nabi. Jadi itu, istri-istri Nabi itu seperti itu tuh biasa ya. Jadi yang ini ngerjain yang ini ngerjain yang satunya. Dan itu semuanya terjadi di rumah tangga Rasulullah SAW. Dan nggak pernah itu ada seperti teguran yang keras dari Nabi SAW atau Nabi marah dan sebagainya, nggak ada. Bahkan kadang-kadang Nabi Muhammad SAW itu istrinya itu ya bercanda. Istrinya itu ada yang nyindir Nabi. Siti Aisyah itu ada yang ngerjain Nabi, ngirim kode. Bahasanya ngirim kode. Aisyah pernah ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kamu itu datang ke satu tempat, terus kamu kan naik unta ya Rasul. Di tempat itu ada pohon yang bekas dimakan orang. Ada pohon yang belum dimakan sama unta. Ada pohon yang bekas dimakan unta, ada pohon yang belum dimakan sama unta. Nah, kira-kira untamu kamu arahkan makan yang mana? Di pohon yang sudah bekas dimakan atau di pohon yang belum pernah dimakan, belum pernah disentuh sama sekali? Nabi ya sudah, ya pasti di pohon yang belum pernah disentuh sama sekali. Baru satu. Maksudnya Siti Aisyah. Nabi paham, maksudnya apa? Istri-istrimu yang lain kan janda, yang perawan kan cuma aku. Maksudnya harusnya aku dong yang diistimewakan. Jadi kan maksudnya begitu. Ini kode dari Siti Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini apa? Betapa istilahnya sederhananya rumah tangga Nabi Muhammad SAW dan betapa indahnya rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Jadi candaan-candaan dalam rumah tangganya Rasulullah SAW itu betul-betul biasa. Dari Nabi SAW itu adalah orang yang suka bercanda sama istri-istrinya. Bahkan istrinya pun juga bercanda sama Nabi. Di tadi Siti Aisyah loh, ngerjain Nabi kan. Milih mana untanya? Pohon bekas atau pohon yang masih belum tersentuh ini, milih mana? Kan ngerjain Nabi itu, Siti Aisyah. Juga pernah ketika itu Nabi Muhammad SAW itu pulang dari jenazah. Jenazah pas Nabi ke rumah Siti Aisyah, pas Siti Aisyah itu lagi ngeluh pusing. Wah, roksa pusingnya nih kepala. Nabi bala ana harus aku juga pusing kepalaku. Nabi, kamu kok jangan bingung. Kalau kamu mati sebelum aku, nanti tak mandikan, tak kafani, terus tak sholati, terus tak kubur. Oh ya, berarti kalau engkau setelah melakukan itu, nanti kamu datang ke rumahku, terus kamu ngundang istri-istrimu yang lain kan, setelah itu kan, bersenang-senang dengan istrimu yang lain. Ketika itu, tersenyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mau ngomong begini, iya, kamu seneng ya kalau aku mati, terus mau ketemu sama istri-istrimu yang lain kan. Jadi itu biasa itu dalam rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah rumah tangga kita bisa kita bangun meneladani rumah tangganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, monggo silakan tanya jawab. Masya Allah, luar biasa cerita-cerita yang disampaikan tadi Habib, menginspirasi mungkin Bapak Ibu yang sedang menyimak majelis pada hari ini. Yang penting jangan baper aja. Iya, betul Habib. Ini ada pertanyaan Habib, pertama dari Zoom ini saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, izin bertanya.
Habib, bagaimana pengelolaan penghasilan suami? Apakah uang suami itu milik suami bukan milik istri? Dan suami hanya memberikan untuk istri sesuai kebutuhan rumah tangga, karena setahu saya dulu uang suami milik istri, uang istri milik istri gitu. Lalu bagaimana dengan penghasilan suami semua dalam kendali istri? Apakah istri termasuk dolim? Atau bagaimana Habib? Mohon pencerahannya. Dan apakah ada kisah tentang hal ini dengan pengelolaan keuangan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jazakallah Ya, khairan. Semoga Habib sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. ya. Ini satu pertanyaan yang banyak dibahas hari-hari ini ya. Jadi uangnya suami itu punya suami, uangnya suami punya istri, uangnya istri itu punya istri. Nah, jadi begini, uangnya suami itu milik suami. Hanya saja di dalamnya ada hak untuk nafkahnya istri. Uangnya istri punya istri, betul. Di situ nggak ada haknya suami. Jadi bagian awal tadi itu kurang tepat. Kalau bilang uangnya suami punya istri, uangnya istri punya istri. Ya, itu nggak tepat. Uangnya suami itu punya suami. Itu miliknya suami, sepenuhnya itu milik suami. Hanya saja di situ ada hak nafkah untuk diberikan kepada istri. Selesai daripada hak nafkah untuk istri tersebut, itu sepenuhnya uangnya suami. Uangnya istri betul itu miliknya istri, nggak ada haknya suami, itu tepat. Nah, maaf yang banyak terjadi kadang-kadang suami itu bilang ini kalau dapat masalah semua kasihin ke istrinya. Akhirnya suami mau ngambil uang untuk kasih ke orang tuanya takut. Nah, Anda kalau jadi istri dan pegang uang suami, jangan sampai sikap Anda menjadikan suami itu takut untuk ngambil uang untuk kasih kepada orang tuanya atau kerabatnya yang memerlukan. Anda suatu saat akan jadi ibu. Kalau Anda punya menantu perempuan yang seperti itu juga, pasti Anda juga akan kecewa. Jadi memang sebaiknya pengelolaan rumah tangga itu keuangannya di tangan suami. Istri itu menerima uang dari suami ini untuk keperluan kamu ya. Perkara suaminya nanti ngasihnya ngepas atau ngasihnya jauh lebih di atasnya, itu semuanya adalah haknya suami. Dan lebih baik suami itu memang tausiah alal iyal, memang ngasih nafkah yang longgar. Maksud jadi jangan cuma ngepres. Kalau perlu hanya dihitung makan satu hari tempe satu, tahu satu, akhirnya ngasih uang ngepres betul. Buat beli kecap aja kurang uangnya. Jangan begitu, itu juga nggak bagus. Itu juga nggak bagus. Tapi yang paling bagus adalah suami itu bisa ngatur ini untuk istrinya. Ini kasih nafkah yang agak banyak. Itu mungkin ketika suami nggak punya uang, kasih nafkahnya mungkin ngepas. Lagi punya rezeki, kasih nafkah yang agak banyak seperti itu. Tapi uangnya suami itu murni dipegang oleh suami. Keuangan rumah tangga itu yang megang suami. Tapi istri perlu dikasih nafkah. Istri perlu untuk dikasih nafkah. Gitu. Nah, sampai di sini jelas apa enggak, Pak Sigit? Atau perlu saya ulangi lagi? Cukup jelas Habib. Cukup jelas ya? Jelas ya? Nah, ini saya ulangi lagi dengan kesimpulan yang paling enak ini. Yang paling enak. Takutnya ada ibu-ibu yang belum paham. Nah, jadi anggapan uangnya suami milik istri, uangnya istri milik istri itu tidak sepenuhnya tepat. Yang betul gimana? Yang betul uangnya suami milik suami. Tapi di situ ada hak nafkah yang harus diberikan kepada istrinya. Makan. Itu kalau istrinya sakit ya urusan mungkin ke dokter. Untuk urusan istrinya berhias itu menggunakan uang suami. Betul. Itu uangnya suami, di situ ada haknya istri. Betul. Istri harus diberikan di situ itu karena hak nafkahnya istri. Uangnya istri milik istri, betul. Uangnya istri ya punya istri. Suami nggak boleh ngambil uangnya istri. Kecuali kalau memang istrinya ikhlas memberikan. Ini buat kamu ya. Siti Khadijah itu memberikan hartanya untuk Rasulullah SAW untuk berjuang dakwah. Diberikan sama Siti Khadijah. Gitu. Jadi mohon maaf kadang-kadang istri-istri ini kalau pas momen-momen tertentu pasang satu Siti Khadijah, tapi prinsipnya uang suami milik istri, uang istri milik istri. Ya, kebalik kalau begitu ya, nggak seperti Siti Khadijah dong kalau gitu. Siti Khadijah itu menggunakan hartanya
untuk membantu perjuangan dakwah suaminya, itulah Siti Khadijah. Jadi yang paling ideal adalah suami itu mengelola keuangannya sendiri. Ini uang saya. Dia nanti suami itu yang akan ngatur. Istri dikasih. Penting. Satu suami juga punya tanggungan nafkah loh. Yang lain loh, selain istri dan anak. Siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya itu nggak mampu, suami harus menafkahi orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu, ya suami sesekali ngasih lah, belikan apa buat orang tuanya, atau belikan apa buat keluarganya yang nggak mampu. Atau misalkan suami juga mau menginfakkan hartanya untuk perjuangan dakwah, ngurusin guru-guru TPA, misalkan ngurusin masjid, ngurusin misalkan kajian-kajian dan lain sebagainya. Itu memang keuangan itu dipegang oleh suami, yang idealnya begitu. Tapi istri dikasih nafkah yang cukup. Kalau perlu malah bukan cukup, tapi lebih-lebih. Tausiah alal iyal, memberikan nafkah yang lebih kepada keluarga, itu dianjurkan. Ketika sebelum Muharram, hari Asyura, atau ketika bulan Ramadan, itu dianjurkan kita memberikan nafkah yang lebih kepada keluarga. Bahkan memberikan nafkah yang lebih kepada keluarga, tentunya lebih bukan sampai pada tahapan akhirnya bisa mubadzir ya. Lebih itu tetap proporsional kepada keluarga. Itu insya Allah menjadi sebab rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tetap suami pegang keuangan kamu. Malah orang-orang tua dulu itu pernah nasihatin kita begini, kalau bisa istri kamu nggak usah tahu kamu punya uang berapa. Jangan salah paham dulu, dengerin dulu ini. Kenapa? Karena ketika kondisi kamu lagi nggak punya duit, istri kamu nggak sampai kepikiran. Biarkan istri kamu tuh fresh, tenang, tahunya kamu punya uang. Itu aja. Jangan libatkan istri ikut berpikir, ikut tekan, ngurus sesuatu yang harusnya menjadi tugasnya seorang suami. Itu kurang lebih ya jawaban daripada ungkapan uang suami punya istri, uang istri punya istri. Itu tadi jawabannya ya. Baik Habib, terima kasih atas penjelasannya panjang dan lebar. Semoga jelas bagi penanya dan semua jamaah. Baik Habib, ada pertanyaan titipan ini Habib terkait dengan sikap-sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri dan keluarga ini. Kadang-kadang mungkin kita secara tidak sengaja sudah diamalkan, tapi kita tidak tahu bahwa itu sebetulnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah ini sudah berpahala Habib? Atau harus kita niatkan untuk ittiba Rasul supaya berpahala? Mohon penjelasannya Habib. Enggak semua amal harus ada niatnya khusus Pak Sigit. Kadang-kadang ada amal tetap berpahala sekalipun nggak niat. Istinja itu bersihkan najis. Anda kan tidak pernah niat bersihkan najis. Coba rutinnya kan pokoknya sah sholat terus gitu aja kan. Tetap berpahala kok itu. Istinja itu berpahala kan, karena itu hukumnya wajib. Begitu juga bersikap baik kepada pasangan dan rumah tangga itu juga berpahala sekalipun belum niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun pahalanya akan semakin ideal ketika di situ ada niat untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Yang sudah diamalkan tetap lanjutkan diamalkan. Sekarang tambah lagi, saya gini karena saya mengikuti Rasulullah SAW. Pondasinya apa? Ketika suami ngamalkan itu nggak ada pondasi niru Nabi, takutnya dalam hal tertentu istri yang mungkin lagi sikapnya kurang baik bisa berubah. Niatnya ngikutin Nabi Muhammad SAW, tahu ilmunya, insya Allah istrinya kayak gimana pun juga suaminya akan bisa menyesuaikan sikap yang paling ideal seperti apa. Gitu. Baik Habib, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya ini Habib, ada banyak pertanyaan yang masuk, kebetulan hari ini luar biasa. Mungkin diberi dua pertanyaan nih Habib, nanti bisa disimpan. Nanti disimpan lagi buat dari Sabtu Pak Sigit. Baik Habib. Berikutnya ini Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Ala Fujidan ya Habibana, izin bertanya, bagaimana maksud dari kalam almarhum Habib Anis tentang makanlah makanan sesuai selera kalian kecuali dalam berpakaian? Syukran katsir Habib. Nah, jadi saya mendapatkan nasihat dari Habib Anis. Beliau mengatakan, kalau makan itu pilih sesuatu yang sesuai dengan selera kamu.
Artinya apa? Ketika kamu makan, yang menikmati makananmu itu kan dirimu, bukan orang lain. Jadi kamu makan sesuai dengan selera kamu. Misalkan ada jamuan prasmanan, ada makanan yang enak, sate, ada makanan mungkin macam-macam yang enak-enak, yang mewah-mewah, itu ada sayur-sayur. Kamu sukanya sama sayur, kamu makan sayur. Gak usah ikut-ikutan orang. Orang semua makan sate, kamu harus makan sate. Enggak, makan apa yang kamu suka. Gak usah ngikuti seleranya orang lain. Kenapa? Karena yang makan tuh diri kamu. Jadi sesuaikan sama kondisi kamu. Makan aja apa yang kamu suka. Itu kalau dalam urusan makanan. Tapi kalau urusan berpakaian, atau kita pakai parfum, maka ikuti orang yang ada di sekitar kita. Itu. Orang di sekitar kamu pakainya gimana sih? Pakainya seperti ini. Ya udah, ya kamu ngikutin pakainya juga seperti itu. Jangan pakai pakaian yang mencolok, sehingga menjadikan mereka itu nanti lihat kamu tuh nggak nyaman. Contoh. Pengajian. Lazimnya orang pakai apa sih? Sarung, baju, rapi kan? Meja gitu, terus pakai ya gitu kan? Kan rapi begitu. Kamu datang pengajian, pakai kostum Spiderman misalkan. Ini haram, tapi pantas nggak? Itu orang-orang sekitar kamu nggak nyaman. Pikir ini ada orang gila apa gimana? Atau karnaval, salah tempat atau gimana? Nah, jadi sesuaikan dengan orang yang ada di sekitar kamu. Begitu. Misalkan kamu juga pergi misalkan reuni buka bersama, misalkan reuni buka bersama sama teman-teman, tentunya bukan, saya nggak maju reuni campur laki perempuan, itu dilarang ucap saya. Ini anggap buka bersama sama teman, laki sama laki, perempuan sama perempuan, anggap gitu ya. Anggap seperti itulah. Terus kamu datang pakai pakaian tidur kamu, kolor, kaosnya bolong. Orang nyaman nggak lihat kamu? Nggak nyaman. Jadi pakaian sesuaikan sama yang di sekitar kamu. Parfum juga sama. Kan di sekitar kamu tuh banyak orang yang sensitif. Jangan kamu pakai parfum yang baunya misalkan nggak enak. Kadang-kadang pakai parfum aromanya aroma durian misalkan. Ya orang bisa kabur semua nanti. Atau pakai parfum tapi parfumnya misalkan, atau pakai apa-apa, pakai misalkan balsem atau PPO misalkan begitu. Ya, kan akhirnya menjadikan orang di sekitar kamu nggak nyaman. Itu nasihatnya Habib Anis begitu. Jadi kalau makan sesuai dengan selera kamu, tapi kalau berpakaian sesuaikan dengan orang yang akan kamu datangi. Itu orang yang bijaksana seperti itu. Iya. Baik Habib, terima kasih atas nasihatnya. Pertanyaan satu lagi Habib, ini di luar tema, tapi ini mungkin segera diamalkan bagi yang bersangkutan tentang zakat mal. Tentang zakat mal ini apakah harus dalam bentuk uang dirupiahkan gitu maksudnya, atau boleh dalam bentuk barang seperti bahan pokok, bahan makanan pokok, seperti itu Habib? Mohon penjelasannya. Zakat mal ya. Zakat mal itu adalah zakat harta benda. Tentunya dulu itu kan emas dan perak. Nah, sekarang itu kan uang. Berarti sekarang ini zakat mal kita ya uangnya itu tadi. Nggak boleh kita membayarkan zakat mal itu berupakan barang. Nggak boleh. Misalkan berupa sarung, atau misalkan berupa sembako, minyak kita dan sebagainya. Nggak boleh. Zakat mal itu harus diserahkan dalam keadaan itu berupa uang. Zakat fitrah juga mazhab Syafi'i itu ketat, zakat fitrah itu berupa beras. Kenapa? Karena makanan pokok kita itu beras. Jadi bayarlah zakat itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan bidangnya, dengan tuntutan kewajibannya. Yang mal tentunya dengan uang, yang fitrah itu dengan beras. Gitu. Baik Habib, terima kasih atas penjelasannya. Ini ada banyak pertanyaan kami simpan terlebih dahulu untuk hari Sabtu ya Habib. Ya. Oke. Baik Habib, mohon doanya untuk menutup majelis pada hari ini, dan atau mungkin kalau ada hal-hal yang mau disampaikan sebagai kesimpulan, monggo Habib. Ya, enggak, ini Pak Zikir cuma mau ini aja, nanti bisa dimusyawarahkan sama teman-teman majelis sahabat cinta. Ini kajian rumah tangga Rasulullah SAW ini saya sendiri juga merasakan bagus. Jadi banyak hal-hal yang saya juga baru tahu.
Jadi ini memang ini ilmu penting. Jadi nanti insya Allah mungkin kita sudah ada panjang umur semuanya. Mungkin saya kalau Ramadan kita ngaji tentang muamalahnya Rasulullah SAW aja gitu ya. Kan ada selain rumah tangga sama anak sama mungkin macam-macam lah nanti. Bisa-bisa termasuk dikaji. Selain kalau hari-hari biasa kita sirahnya Nabi begitu. Yang kedua permasalahan zakat ini penting. Zakat ini penting. Tapi juga ini kalau kajian ini libur satu digunakan untuk membahas zakat juga sayang sih kalau menurut saya. Jadi saya akan kirim materi zakat fitrah ke Pak Sigit, nanti bisa di-share ke teman-teman yang mau. Nanti pertanyaan ditampung aja, dikumpulkan aja. Kita masih ada paling enggak besok Sabtu itu tanggal 21 Ramadan kita masih bisa ketemu. Setelah itu Rabu depan tanggal 25 Ramadan juga kita masih bisa ketemu. Sabtu depannya tanggal 28 Ramadan terserah. Kalau saya siap, tidak ada masalah. Karena sayang sih sebetulnya lagi menikmati ini ngaji ini. Tapi kalau teman-teman misalkan wah sudah jaga lebaran dan sebagainya sibuk, ya tidak usah, tidak apa-apa. Jadi monggo dirembuk. Nah, nanti pertanyaan zakat dikumpulkan nanti mungkin selesai kita ngaji rumah tangga Rasulullah SAW, langsung kita bahas tentang permasalahan zakat nanti. Nanti sudah saya siapkan jawabannya gitu ya. Jadi pertanyaan yang kadang-kadang kan nanti pertanyaan kan sama-sama Pak Sigit. Tanyanya ya itu juga kan. Dikumpulkan nanti lebih enak insyaallah gitu ya. Baik. Itu mungkin Pak Sigit. Baik Habib, terima kasih atas rencana kedepannya. Insya Allah tetap siap kami Habib untuk menyimak kajian dari Habib. Mohon doanya Habib untuk menutup. Monggo. Al-Fatihah bil qabul al-musallama ta'ala wa futuhal arifin fakihna kum fidin alimna yakum ta'ala dinakum tasawi sabur rabbana lana min aswajina kita quratan itu mentaqin imam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Jazakallah khairan Habib atas ilmu yang telah disampaikan. Insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita dan memberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu Majelis Sahabat Cinta yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kepada tim Majelis Sahabat Cinta yang telah membantu terlaksananya majelis secara pada hari ini. Semoga menjadi amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك
إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. أشهد أن لا